Iya, karena kami ini juga belum paham betul isinya juga apa. Ini bukan sidang perdana, ini sidang kedua. Jadi sidangnya masih bersifat tertutup, sidang persiapan. Intinya majelis hakim memberikan masukan-masukan terhadap gugatan yang dilayangkan oleh PDIP. Masukan-masukan itu kemudian sebagai saran apakah kemudian akan dilakukan perbaikan atau tidak oleh PDIP. Maka kemudian diberikan kesempatan agak panjang sampai tanggal 16 Mei kita akan hadir di sini dan sidangnya pun juga tertutup. Nah, masukan-masukan yang diberikan oleh majelis hakim kaitan dengan beberapa hal. Pertama, kami sampaikan bahwa kami ini masih belum tahu terkait dengan gugatan. Karena dalam panggilan yang dilayangkan oleh PT UN Jakarta ini terhadap KPU itu adalah mencantumkan SK 360 kaitan dengan penetapan hasil. Nah, oleh karena itu kami confirm tadi selaku kuasa KPU kenapa gugatan objeknya yang dilayangkan ini 360. Karena apa? 360 sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, atas pertanyaan itu kemudian ternyata saya melihat juga dalam kuasanya tidak mencantumkan SK 360, tapi dalam gugatannya mencantumkan objeknya adalah 360. Walaupun kemudian ini nanti akan diperbaiki, kami tidak paham juga. Hal lain yang disampaikan oleh majelis kaitan dengan legal standing. Jadi majelis tadi meminta anggaran dasar PDIP dan ketika ditunjukkan tadi anggaran dasar atau akta nomor 5 tahun 2019 pasal 28 itu disebutkan yang berhak untuk mewakili di luar atau di dalam pengadilan itu adalah ketua umum. Yang menjadi pertanyaan majelis adalah kenapa juga ada sekjen. Maka kemudian jika ada akta baru, kemudian minta untuk ditunjukkan di sidang persiapan berikut. Hal-hal lain saya kira ada apalagi ya kaitan dengan surat kuasa yang minta beberapa perbaikan. Itu aja sih. Pasal 360 itu kan penetapan hasil itu ya? Hasil. Berarti yang benar harusnya kalau mau menggugat yang 504 yang penetapan Prabowo Gibran itu? Atau Majelis meminta ke kami SK 504 untuk dibawa di sidang persiapan berikut. Begitu, kami akan bawa itu. Dan ada masukan nggak dari pesan gitu dari KPU pusat bagaimana untuk menyanggah gugatan PD Perjuangan? Iya, karena kami ini juga belum paham betul isinya juga apa. Gitu. Kami juga cuma mengikuti di media, tapi itu kan bukan kemudian harus kita jadikan acuan kan? Karena apa yang disampaikan di media dengan tadi misalkan kami masih meraba-raba juga begitu. Jadi kalau kaitan dengan kemudian bagaimana jawaban KPU hingga hari ini masih belum paham juga mau jawab apa gitu loh. Masalah tadi kan PDIP kan juga dalam harapannya itu nanti kalau misalnya PT UN memutuskan itu bisa jadi dasar buat MPR tidak melantik Prabowo Gibran ini. Iya, itu juga disampaikan dalam petitumnya. Cuman majelis itu bertanya, kalau yang diminta kaitan dengan pelantikan itu, pertanyaan majelis kaitan dengan penetapan pasangan calon, kaitan dengan penetapan hasil, apakah itu dijadikan satu atau bisa. Nah, sementara di SK kami, baik mulai penetapan calon, baik penetapan nomor urut,
sampai ke SK hasil itu digabung jadi satu. Nah majelis juga bertanya itu sama dengan teman-teman wartawan juga begitu. Kenapa cuma satu sementara SK-nya itu satu untuk mencakup 3 calon presiden dan wakil presiden. Masalah cuma menegaskan aja dari Prof. Gayus sebelumnya ada nggak sih Pak upaya hukum seperti ini yang dilakukan oleh PDIP Perjuangan? Gimana? Ya sebelumnya ada upaya hukum lain nggak sih Pak dari PDIP itu? Ini cuma menegaskan benar nggak gitu? Ada upaya hukum ini kepada KPU gitu Pak? Upaya hukum yang dimaksud itu apa ya? Apakah upaya administratif ini, begitu? Ya pencalonan soal cawapres Gibran. Nah, tadi tidak terungkap, tetapi begini, karena ini mendasarkan pada SEMA kaitan dengan tindakan faktual, ini tidak tidak diperlukan upaya administratif, karena ini bukan kaitan dengan keputusan, tapi tindakan faktual. Itu. Ya, tapi sebelumnya pas setelah ketok palu nomor 90 itu ada nggak upaya hukum dari PDIP Perjuangan ke PTUN atau ke ini Pak ke PN Jakarta Pusat atau KPU gitu? Nah, di permohonan tadi walaupun tidak dibacakan secara utuh tidak terungkap hal itu. Kami kan masih belum bisa membaca juga. Gitu. Dan dari Prof. Gayus juga tidak disampaikan apakah setelah penetapan hasil atau yang terakhir 504 ya kaitan dengan penetapan calon terpilih itu apakah kemudian melakukan tadi tidak sampaikan. Jadi disampaikan juga ya. Tidak disampaikan. Karena kan sebenarnya itu yang jadi materi gugatan dia sehingga itu bisa sampai meloloskan Gibran itu Pak. Oke. Nah makanya begini, walaupun ini kaitan dengan tindakan faktual, sebenarnya kan rentang waktu 90 hari itu kan harus terpenuhi. Nah pertanyaan majelis juga mau berangkat dari mana? Mau berangkat dari penetapan calon nomor urut atau SK hasil? Ini yang masih memberikan masukan-masukan dari majelis. Titik kemudian 90 harinya dari mana begitu ya. Dan itu yang menjadi keyakinan KPU nggak Pak bahwa ini tidak kuat dan bisa saja dibatalkan gugatannya. Begini, kalau ini kaitan dengan objek SK sebagaimana gugatan awal, Undang-Undang TUN mengatakan pasal 2 huruf G ya, coba nanti dicek kalau saya salah, tidak termasuk yang dapat dibawa ke pengadilan tata usaha negara yang berkaitan hasil pemilu. Jadi bukan kewenangan PTUN untuk mengadili kalau objeknya 360 sebagaimana panggilan yang dilayangkan PTUN terhadap KPU. Nah, kalau objek 504 itu tindakan melawan hukumnya dari penetapan itu Pak. Bukan dari penetapan hasil tapi penetapan calonnya itu. Karena kami kan belum paham, kami cuma diminta untuk membawa SK 504 itu minggu depan. Sehingga kami tidak bisa meraba-raba itu. Oke. Oke. Terima kasih Pak.